Halo Dayana, Bali, dan Indonesia. Kembali lagi bersama saya Niputu Nanda Kebayansari dalam podcast BMPM Universitas Udayana. Nah, teman-teman setia pendengar podcast BMPM, pada kesempatan kali ini kami hadir dengan segmen Lini Literasi dari Kementerian Kebijakan Nasional BMPM Universitas Udayana. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas banyak tentang buku yang sangat menarik sekali dengan judul Cantik Itu Luka yang merupakan karya dari Eka Kurniawan. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini Nanda tidak akan sendiri. Nanda akan ditemani dengan pembicara yang merupakan perempuan yang cantik yang berasal dari Seruni Bali, yaitu Kak Nanda Gayatri dari bidang Komite Pendidikan dan juga Propaganda. Oke teman-teman, langsung saja mari kita sambut pembicara kita, Kak Nanda Gayatri. Halo Kak Nanda. Halo. Oke Kak Nanda, sebelumnya apa kabar nih Kak? Baik. Oke, baik-baik terus ya Kak Nan. Dan sebelum berbincang lebih lanjut nih, Kak Nanda mungkin bisa perkenalan diri dulu untuk teman-teman kita pendengar podcast BPM dan ceritakan sedikit deh kegiatan-kegiatan Kakak. Halo semuanya, nama aku Nanda Gayatri dari Seruni Bali. Kalau kegiatan-kegiatan paling karena sebagai perempuan Bali paling ya biasa buat Banten, terus Banten, terus juga kadang masih aktif di organisasi yaitu Seruni sama FMN. Oke, tadi kakak bilang Seruni gitu ya kak ya, dan mungkin teman-teman kita, pendengar podcast kita mungkin ada yang belum tahu nih kak, Seruni itu apa? Mungkin Kak Nanda bisa jelasin Seruni itu apa? Seruni itu Serikat Perempuan Indonesia, dan yang ini yang saya naungi sekarang itu khususnya cabang Bali ya. Di mana Seruni memberikan payung perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual, baik itu di dalam kampus khususnya Udayana maupun di luar kampus yang berdomisili di Bali. Oke, jadi khusus kayak menaungi dan juga membantu rekan-rekan kita khususnya perempuan yang mendapat perlakuan yang ya bisa dibilang tidak adil dari segi gender gitu ya Kak Nanya. Oke deh, keren banget kan teman-teman tugasnya dari Seruni itu sendiri. Dan oke Kak Nanda, langsung saja sebelum kita berbincang nih Kak tentang novel Cantik Itu Luka Kak Nanda, mungkin aku mau nanya sedikit dulu nih tentang ketidakadilan gender Kak Nan. Jadi dari teman-teman mahasiswa tuh mungkin banyak yang memiliki perspektif yang salah akan ketidakadilan gender, dan juga masyarakat pun sama. Kalau menurut Kak Nanda nih dari Seruni Bali, ketidakadilan gender itu apa Kak Nan? Ketidakadilan gender itu ketika kita sebagai perempuan ataupun laki-laki tidak mendapatkan hak-hak yang setara. Dan hak yang setara itu berbeda dengan kodrat. Banyak yang menyalahartikan gender dan gender itu sama dengan kodrat. Padahal gender sendiri itu adalah sesuatu yang terbentuk secara sosial dan bukan dari bentuk tubuh laki-laki atau perempuan. Jika kita melihat jika kita melihat laki-laki atau perempuan dalam bentuk tubuh dan secara biologis, itu dinamakan kodrat. Dan kemudian secara garis besar gender itu dikelompokkan menjadi yang kemudian secara garis besar gender itu dikelompokkan ke dalam feminim dan maskulin. Bisa saja pada suatu waktu kita melihat seorang laki-laki yang berperawakan laki-laki, memiliki tubuh secara biologis laki-laki, itu berpakaian feminim, bertingkah laku feminim seperti memakai high heels atau make up, dan begitu pula sebaliknya. Jadi hakikat gender itu ditentukan oleh lingkungan sosial. Oh gitu. Jadi gender itu lebih lingkungan sosial ya Kak Nan. Oke deh Kak Nan. Dan berbicara tentang ketidakadilan gender nih Kak dalam masyarakat, dan Nana juga sedikit mengamati ketidakadilan gender itu muncul karena
bagaimana masyarakat itu memandang perempuan dan laki-laki itu tidak memiliki hak, memiliki perbedaan itu Kak. Jadi kayak contoh nih, perempuan itu dianggap tidak boleh menjadi pemimpin, perempuan itu tidak boleh untuk mengambil andil lebih dalam suatu komunitas, politik ataupun ya dalam lingkungan masyarakat gitu Kak. Itu bisa dikatakan ketidakadilan gender kan karena iya, memang hal-hal seperti itu sebenarnya yang termasuk ketidakadilan gender. Oke. Dan mungkin masuk sedikit ke novel Cantik Itu Luka Kak Nan. Nah di sini dalam novel Cantik Itu Luka, sebenarnya kalau dari sudut pandang Kak Nanda ini, menurut kakak itu Cantik Itu Luka itu apa sih Kak Nan? Karena sangat kontroversial sekali ya judulnya ini, Cantik Itu Luka. Kalau kakak memandangnya kayak gimana? Cantik Itu Luka adalah sebuah struggle sih. Struggle dimana dalam novel pun tokoh utama itu memiliki atau tokoh-tokoh lainnya itu memiliki struggle-nya masing-masing yang bisa kita samakan dengan kehidupan sehari-hari. Semua orang mempunyai struggle-nya masing-masing, mau dia perempuan, mau dia laki-laki, begitu sih. Oke, jadi struggle. Kalau struggle itu kayak gimana sih karena? Struggle itu bentuk perjuangan kita, maksudnya kayak bagaimana kita berjuang mengalahkan standar sosial, bagaimana kita berjuang dalam hidup, maksudnya kayak ketika kita berbicara kekerasan seksual, ketika korban mengalami kekerasan seksual, mereka juga pasti akan berjuang untuk tetap hidup, untuk tidak mendengarkan omongan-omongan masyarakat, begitu. Oke. Dan sedikit nih karena aku baca nih sinopsis dari novel Cantik Itu Luka. Ada beberapa poin yang menjadi fokus utama dari novel tersebut nih Kak Nan. Kayak yang pertama itu ada gender dan marginalisasi perempuan. Terus yang kedua tuh ada gender dan subordinasi. Dan yang ketiga tuh ada gender dan beban kerja Kak Nan. Nah kalau menurut kakak, bagaimana sih penjelasan tentang poin-poin itu? Kalau gender dan marginalisasi itu adalah pembatasan tentang hal apa saja yang dapat dilakukan oleh perempuan. Jadi misalnya perempuan hanya boleh melakukan pekerjaan rumah, hanya boleh menyusui, hanya boleh dan pekerjaan rumah lain-lainnya. Sedangkan gender dan subordinasi itu menganggap perempuan tidak penting, di mana perempuan derajatnya selalu lebih rendah daripada laki-laki. Dan untuk gender dan beban kerja, biasanya di dalam feminisme itu dan berbicara gender dan beban kerja itu dibagi menjadi dua. Ada beban kerja domestik dan beban kerja luar rumah. Biasanya perempuan itu diberatkan pada beban kerja domestik seperti mengurus anak, menyapu, dan lain sebagainya. Terus kalau laki-laki ya pekerjaan luar rumah seperti menjadi kepala rumah tangga misalnya. Padahal jika hal-hal tersebut terjadi, maka kemajuan tidak mungkin tercapai. Sehingga melihat dari hal-hal tersebut dapat dipastikan bahwa kesetaraan belumlah tercipta dan berakhir merendahkan salah satu pihak gitu. Oke, jadi di sini yang direndahkan itu mengarah pada perempuannya Kak Nanya. Dalam melihat keadaan masyarakat sekarang. Iya. Oke Kak Nan, kan kakak ini udah sempat baca nggak sih buku Cantik Itu Luka sampai habis? Sudah, kebetulan. Kalau dari Kak Nanda sendiri, sudut pandang kakak terhadap buku ini kayak gimana Kak Nanda? Kayak apa sih yang kakak dapat dari buku itu? Kalau novelnya sih itu benar-benar di luar ekspektasi ya. Apalagi dengan cara Eka nulis kalau sudut pandang saya tentang novel itu, pertama baca isi novelnya awal-awalnya tuh udah vulgar, udah ambigu. Soalnya ada di mana sang tokoh utama itu Dewi Ayu bangkit dari kubur. Itu adalah hal-hal di luar nalar yang masih
masih kayak nggak bisa diterima akal gitu. Terus emang novelnya di luar ekspektasi banget, apalagi Eka nyampein novelnya dengan gaya tulisan yang mudah dimengerti dan menurut saya itu bukan sastra yang berat. Terus juga di dalam novel itu mengulas secara cerdas, Eka mengulas sejarah dari masa kolonialisasi sampai masa Orde Baru, itu khususnya perempuan, tentang bagaimana perempuan mengalami ketidakadilan pada saat itu. Dan tidak hanya perempuan, bahkan Eka mampu menggambarkan bagaimana pembantaian komunisme pada masa Orde Baru. Walaupun penggambarannya dengan konyol, seperti misalnya ketika para tokoh komunis dibantai, itu nanti mereka menjadi hantu-hantu yang kelaparan begitu. Oh iya. Dan seru banget ya Kak ya, mungkin bahasnya ini bisa jadi salah satu referensi nih buat teman-teman pendengar podcast, referensi novel yang harus dibaca kanannya. Harus banget sih. Karena keren banget tuh, denger cerita dari Anda aja udah kayak pengen baca banget nih rasanya. Oke deh, Kak Nan, kalau melihat kembali isi bukunya, pesan-pesan apa aja sih sebenarnya yang ada di dalam buku ini Kak? Kalau pesan-pesan dalam buku ini banyak, apalagi melihat sudut pandang dari tokoh utama yaitu Dewi Ayu. Bagaimana dia adalah seorang keturunan Belanda, dan dia dilahirkan dari orang tua yang ayah dan ibunya itu seayah. Ayah dan ibunya seayah? Sedarah. Oh iya. Lalu Dewi Ayu ditinggalkan oleh ayah ibunya dan tinggal bersama kakek neneknya yang Belanda, tapi di Indonesia. Terus tapi Dewi Ayu tidak pernah menyalahi nasibnya. Dia menjalani apa yang sudah ditakdirkan dengan ikhlas, bahkan sangat tenang. Dan pesan-pesan lain dari novel ini mungkin bisa dilihat, penggambaran setiap tokoh dari novel ini sama sekali tidak sesuai dengan standar sosial. Sangat-sangat dari perilakunya, dari dan lainnya itu sangat tidak sesuai dengan standar sosial. Tetapi bagaimana lalu bagaimana kita mengaplikasikannya ke kehidupan nyata, dan pesan apa yang saya dapatkan setelah membaca novel itu adalah kita tidak perlu menjadi orang lain, kita tidak perlu mengikuti standar sosial untuk membuat diri kita dihormati, membuat diri kita dipandang, seperti itu sih. Oke, menarik banget ya Kak Nan. Jadi kita tidak perlu mengikuti standar sosial untuk dapat dihormati. Oke, kalau dari Kak Nanda sendiri tuh gimana sih Kak maksudnya tuh? Standar sosial misalnya kayak kita sekarang pasti misalnya kita ngelihat orang di media sosial kayaknya dia wah cantik banget, wah jadi banget, pasti kita bakalan kayak iri, jadinya tuh kita insecure terus kan. Insecure terus jadi kayak anjir kapan sih gue bisa kayak gitu pasti kayak gitu kan. Padahal orang-orang melihat kita sudah cukup, wah dia hebat loh, dia ini loh, tapi kita aja yang kurang percaya diri, kita aja yang kurang mensyukuri apa yang sudah dikasih gitu. Iya, jadi intinya juga kembali lagi bersyukur Kak ya. Oke deh Kak Nan. Dan berikutnya Kak Nan, melihat isi buku kembali, di sana kan lebih mengarah pada bagaimana perempuan yang disubordinasikan. Nah, kalau menurut Kak Nanda nih, bagaimana sih tanggapan Kakak terkait dengan perempuan yang disubordinasikan itu Kak Nanda? Untuk perempuan yang disubordinasikan itu seperti yang dijelaskan tadi, subordinasi adalah keadaan di mana perempuan dianggap lebih rendah atau bahkan tidak penting daripada laki-laki. Dan hal tersebut sudah termasuk ke dalam ketidakadilan gender. Apalagi sesuai dengan pembagian tugas yang seperti yang tadi disebutkan, itu pembagian tugas domestik dan beban di luar kerja, yang dimana biasanya pihak laki-laki tidak pernah mau membantu pihak perempuan untuk mengurus rumah tangga. Padahal pekerjaan domestik itu memakan waktu yang lebih lama daripada pekerjaan di luar rumah.
sekiranya begitu sih. Oke. Terus kalau berbicara masalah kesetaraan gender lagi nih Kak Nan, kalau menurut Kakak, apakah kita bisa menyetarakan gender dalam kehidupan sehari-hari Kak Nan? Kalau di kehidupan sehari-hari sebenarnya jika dilihat dari perkembangan masyarakat sekarang, gender itu sudah mulai setara. Maksudnya dalam arti beberapa wanita itu sudah ada yang bekerja keras daripada laki-laki mengambil pekerjaan yang berat seperti menjadi kuli atau menjadi DKP dan lain sebagainya yang dianggap tidak sesuai dengan pekerjaan perempuan. Begitu pula laki-laki, banyak sekarang laki-laki yang sudah mulai bekerja di toko-toko kosmetik. Bahkan menjadi juga dapat kita lihat laki-laki yang sudah mulai bekerja di toko-toko kosmetik dan menggunakan alat-alat kosmetik. Tapi banyak laki-laki juga yang sudah menggunakan skincare dan perempuan dan saya rasa kesetaraan gender di masa sekarang itu sudah cukup setara meskipun tertutupi oleh hal-hal yang besar seperti misalnya bagaimana sekarang sistem kapitalis yang bekerja dan membuat pekerja kantoran perempuan itu harus selalu menggunakan make up dan terkadang karena sistem tersebut tertanam di pikiran masyarakat, maka orang-orang biasanya memandang bahwa perempuan tidak akan mau bekerja di luar kerja kantoran yang menggunakan make up, misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, kuli dan lain sebagainya. Oke, Kanan. Lalu geser sedikit bahasan kita tentang bahasan tadi. Kita mengenal istilah feminisme, Kanan. Di sini mungkin teman-teman kita pendengar podcast ini mungkin ada beberapa yang belum tahu nih tentang feminisme. Nah, kalau menurut Kanan mungkin bisa memberikan sebuah gambaran feminisme itu apa, Kanan? Feminisme secara garis besar adalah ide tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki yang terbentuk akibat dari adanya budaya patriarki yang merupakan hasil dari konstruksi sosial. Dan kemudian Oke Kak Nan, jadi itu dia tadi tentang feminisme ya Kak Nanda ya. Terus berikutnya nih Kak Nan, kalau menurut sudut pandang Kak Nanda, bagaimana sih kaitan antara feminisme, lalu liberalisme, dan juga satu lagi realisme Kak? Kaitannya mungkin bisa dilihat ketika feminisme mengkritik kaum liberalisme dan realisme secara yang dimana secara garis besar kritiknya sama, yaitu bertumpu pada kekuasaan politik. Karena di dalam realisme itu dijelaskan bahwa kekuasaan politik bahwa kaum realisme itu membatasi diri dalam suatu kerangka berpikir yang maskulin, khususnya dalam pembuatan kebijakan serta kekuasaan, sehingga yang dimana kaum realisme tidak melibatkan perempuan sama sekali dalam mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan politik. Dan lebih jauh dari itu, membahas liberalisme dan liberalisme bahkan tidak memberikan perhatiannya akibat dari adanya perdagangan bebas dan juga struktur kapitalis yang sangat maskulin, sehingga menyebabkan perempuan tidak dianggap, bahkan terpinggirkan, karena dianggap perempuan selalu bergantung pada laki-laki. Perempuan adalah makhluk yang lemah ketika diposisikan sebagai pekerja. Juga perempuan dianggap tidak mampu membuat keputusannya sendiri. Dan akibat dari kapitalisme dan perdagangan bebas itu, perempuan jadi lebih sering mengalami eksploitasi. Salah satu contohnya adalah perempuan harus menggunakan make up, dan juga akibat perdagangan bebas juga perempuan menjadi objek dari standar sosial. Misalnya kayak skincare baru, terus yang dimana membuat para perempuan merasa harus mengikuti standar sosial yang berlaku tersebut. Dan setelah itu
karena perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki, dan dalam konsep kapitalisme biasanya gaji-gaji atau upah buruh perempuan itu lebih rendah daripada buruh laki-laki. Karena kritik tersebut, kemudian lahir suatu gerakan feminisme liberalisme yang menuntut kesetaraan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan juga yang terutama adalah bidang politik. Oke, karena tadi kakak ada menyebut tentang kerangka berpikir yang maskulin, itu kayak gimana, karena pemaparan lebih jauh itu kayak gimana? Kerangka berpikir yang maskulin itu hanya menggunakan konsep-konsep ide dari laki-laki, dari pria yang dianggap bersifat maskulin seperti itu. Oke. Lalu tadi juga aku dengar tentang eksploitasi perempuan gitu kan. Jika kita berbicara tentang eksploitasi perempuan, itu bisa kita kaitkan dengan saat ini ada beberapa gejala sosial yang kita tahu tentang pekerja seks komersial kan. Lalu kalau menurut Kananda, adanya pekerja seks komersial ini sendiri dan kaitannya dengan eksploitasi perempuan itu, kalau menurut kakak bagaimana? Sebenarnya apakah ini salah atau seperti apa kalau pandangannya kakak? Jika dibilang salah, bukan hak saya menentukan salah atau benarnya. Cuman hal itu, misalnya jika seseorang akhirnya memutuskan untuk menjadi pekerja seks komersial, itu sama sekali nggak salah, karena pemenuhan kebutuhan hidup akibat dari sistem yang sedang berjalan saat ini, akibat kapitalisme, akibat perdagangan bebas yang membuat kebutuhan hidup itu menjadi lebih mahal, karena perdagangan bebas itu kita ada di mana para pedagang, para investor itu memberikan mencari keuntungan sebesar-besarnya dan kemudian menjualnya dengan harga yang mahal begitu. Oke, dan berikutnya nih dari buku Cantik Itu Luka, di sini aku menemukan satu part yang unik kak, di mana anak keempat yang bernama Cantik itu kan ya. Nah, dia merupakan anak yang buruk rupa, sedangkan kakak-kakaknya itu adalah mereka berwajah cantik. Oke kak, nah lanjut lagi nih, berbicara tentang seperti yang kita udah bahas tadi, yaitu kekerasan seksual pada perempuan. Nah, kalau melihat dari apa yang terjadi di Indonesia, banyak sekali kasus tentang kekerasan seksual pada perempuan dan juga pelecehan-pelecehan nih Kak Nan. Lalu menurut kakak sendiri, apakah pemerintah itu sudah maksimal dalam mengatasi hal tersebut Kak Nan? Melihat tingginya peningkatan kasus kekerasan seksual yang terjadi dari tahun 2011 sampai 2019, saya rasa pemerintah belum maksimal dalam menangani kekerasan seksual tersebut. Apalagi payung hukum untuk para korban kekerasan seksual itu belum jelas. Seperti RUU PKS yang saat ini dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020 yang katanya pembahasannya sangat sulit begitu. Oke Kak Nan, dan melihat nih apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani kasus-kasus pelecehan seksual di Indonesia. Kita tahu bahwasannya beberapa pemerintah melalui lembaga legislatifnya mengeluarkan beberapa rancangan undang-undang Kak. Salah satunya itu adalah rancangan undang-undang PKS. Nah, kalau menurutnya Kak Nanda ini, apakah dengan adanya RUU PKS ini udah memberikan dampak akan permasalahan yang terjadi? Mungkin itu diskusinya belakangan aja. Oh iya deh Kak, itu lebih ke hukumnya kan ya. Oke, kalau gitu kita beralih lagi pada buku Cantik Itu Luka. Nah, karena di dalam buku Cantik Itu Luka aku menemukan satu bagian yang bisa dibilang unik dan juga bagian yang memang ada relasinya dengan apa yang terjadi saat ini. Nah, di mana di dalam buku itu aku menemukan bagian yang anak keempat dari Dewi Ayu yang bernama Cantik, tapi digambarkan dengan wajah yang buruk rupa, karakter yang buruk rupa kanan. Tapi dia tetap mendapatkan perlakuan pemerkosaan dari kaum laki-laki kanan. Nah, jika melihat permasalahan tersebut dan juga melihat beberapa kasus yang terjadi di Indonesia Kak, lalu apakah
ketika terjadi tindak pemerkosaan, apakah yang salah itu cara berpakaian dari perempuan, atau mungkin dari rupa perempuan, atau mungkin yang salah itu dari pemikiran laki-lakinya, Kak Nan? Lalu kalau menurut tanggapan Kakak seperti apa, dan mungkin solusi yang bisa Kakak tawarkan akan hal tersebut seperti apa, Kak Nan? Saya kira begini, ketika kita menyalahkan cara berpakaian perempuan, apalagi seperti di novel yang si cantik walaupun buruk rupa tetap diperkosa, dan bagaimana perempuan berpenampilan, bagaimana kalau kita melihat dari sudut pandang perempuan, di mana perempuan juga pasti memiliki fetishnya masing-masing. Tetapi ketika perempuan melihat seseorang laki-laki yang bertelanjang dada, sangat jarang kita dengar berita bahwa perempuan akhirnya menyerang dan memperkosa laki-laki tersebut. Jadi saya rasa solusinya adalah bagaimana laki-laki seharusnya lebih bisa menahan pikiran mereka, imajinasi mereka, dan nafsu mereka. Oke, Nan, last statement nih terkait dengan novel kita, yaitu judulnya Cantik Itu Luka. Apakah menurutnya Kak Nanda itu cantik itu luka, Kak Nan? Seperti apa sih penggambarannya itu kalau menurut Kakak? Iya, mengapa? Karena seperti yang sudah dikatakan tadi, cantik itu adalah struggle, sebuah proses di mana ketika menjalani proses-proses tersebut, ada saja masyarakat yang mendiskriminasi tentang bagaimana seharusnya cantik menurut standar sosial. Dan bahkan setelah seseorang itu akhirnya menjadi cantik sesuai standar sosial, atau seseorang itu memang sudah cantik, ada saja kasus-kasus kekerasan seksual yang setelahnya menimpa mereka. Mungkin aku mau ngasih last statement nih, yang aku kutip dari novel Cantik Itu Luka sendiri, di mana dikatakan kecemasan datang dari ketidaktahuan. Yang kurasa artinya adalah seseorang perlu pengetahuan tentang sesuatu agar tidak menjadi suatu kecemasan atau korban. Seperti topik yang kita bahas dari tadi adalah yang berkaitan dengan kekerasan seksual, maka yang kita perlukan adalah sex education. Wah, keren banget nih Kak Nan bahasan kita pada kesempatan kali ini, di mana kita mau ngulas terkait dengan buku Cantik Itu Luka. Nah, sebelum mengakhiri sesi podcast pada kesempatan kali ini, Nanda ingin mengutip sebuah kata mutiara dari Joubert Botha yang mengatakan bahwasannya beauty start in your head, not in your mirror, yang artinya adalah kecantikan itu berasal dari pikiran dan bukan berasal dari tampilan ketika kita berada di depan cermin. Nah, teman-teman, itulah dia tadi sesi kita berbincang-bincang dengan Kak Nanda Gayatri, dan Nanda memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pembicara kita, yaitu Kak Nanda Gayatri yang udah nyempetin waktunya ngobrol bareng di podcast BMPM Universitas Udayana. Oke teman-teman, jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, lalu memakai masker, dan jaga jarak ketika kalian harus berkegiatan di luar rumah. Oke, sekian dulu podcast dari kita, dan sampai jumpa pada sesi podcast selanjutnya.